Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Amin. Para pemirsa TV MUI Medan, untuk Medan dan umat, hari ini podcast TV MUI Medan bersama dengan saya Ustadz Haji Rahmat Hidayat Nasution LC. Hari ini kita akan membahas terkait dengan moderasi Islam dengan mengundang narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita. Ini Ustadz Tuah Aman SAG SHMH, anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah dan Hubungan Antar Umat Beragama MUI Kota Medan. Mari kita sapa Al Ustadz Tuah Aman SHG SHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Luar biasa ini. Ustadz, ini kita, negara kita nih khususnya ini Ustadz ya, sedang asik berbicara moderasi beragama, atau kalau muslim ya kita bilangnya moderasi Islam gitu ya. Moderasi beragama ini atau moderasi Islam ini sebenarnya seperti apa ya Ustaz? Atau yang sering disebut orang dengan istilah wasatiyah kan gitu kan. Bisa nggak Ustaz dijelaskan kepada kita terkait dengan wasatiyah ini Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin dan pemirsa TV MUI Medan dimanapun berada, untuk Medan dan umat, iya, insyaallah. Ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, apa sih benarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu adalah sikap saling menghormati, sikap saling menghormati dan toleransi antar penganut agama yang agama berbeda. Iya. Alhamdulillah Indonesia ini heterogen agama, tapi kerukunan itu tetap terbangun, tetap kokoh. Maka berkaitan dengan itu, paling tidak kita untuk membangun konsep moderasi beragama ini, paling tidak kita ada punya 9 kata kunci. Oh, 9 kata kunci. Ada 9 kata kunci moderasi beragama ini. Yang pertama itu adalah kemanusiaan. Iya. Kalau kita cerita agama, maka kita cerita manusia, yang manusia ini punya hak asasi, yang harus dihormati, tentunya juga harus kita hargai. Dalam konteks ini, dalam istilah hukum juga, kedudukan sama di mata hukum. Jadi ketika berbicara tentang pengamalan ajaran agama pun, bagi agama yang diakui Indonesia ini, maka konsep itu harus menjadi bahagian yang harus kita hormati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemaslahatan umum. Iya. Ketika kita hidup bersama di tengah-tengah masyarakat, yang Islam datang secara rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi sekalian alam, maka kemaslahatan harus kita depankan. Kemaslahatan itu harus kita kedepankan karena untuk kita bersama-sama hidup di negara yang kita cintai. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, konsepnya, kata kuncinya adil. Kita harus mendudukkan posisi adil ini pada semua jenjang dan pada semua tingkatan dan pada semua hak asasi manusia, itu harus sama. Maka keadilan itu juga harus merupakan bahagian konsep yang harus kita kedepankan dalam konteks membangun moderasi beragama ini. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah berimbang. Ketika kita berbicara tentang agama, tentunya kita akan melihat tentang sejauh mana ajaran-ajaran agama. Bagaimana pula agama ini menyampaikan dan mengajarkan kepada pemeluk dan penganutnya. Dan tentunya akan bersinggungan dengan yang tidak seagama. Maka keseimbangan kita dalam konteks menata ajaran agama ini juga harus terwujud.
Kemudian yang selanjutnya taat konstitusi. Karena kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka kita sudah punya aturan-aturan untuk menata kehidupan kita. Kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, termasuk dalam kehidupan pengamalan ajaran agama. Jadi dia harus mengacu kepada taat aturan-aturan, taat ajas, taat aturan berkaitan dengan konteks pengamalan agama. Jadi kita dalam beribadah pun sudah ada aturan-aturan dalam pengamalan ajaran agama itu. Dalam mendakwahkan agama pun sudah ada aturan. Yang baik aturan dari agama itu sendiri maupun yang diatur oleh negara kita ini. Kita tidak boleh memaksakan ajaran agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, itu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Yang selanjutnya adalah komitmen kebangsaan. Kita meramu negara kesatuan ini dengan komitmen kita berbangsa dan bernegara, itu adalah bahagian harga mati. Karena kita berbangsa ini harus saling bahu-membahu, saling kita menghormati, dan juga kita harus saling memahami antara satu dengan yang lainnya, baik dalam konteks ajaran agamanya maupun dalam konteks pengamalan-pengamalan, termasuk dalam hal ini juga berkaitan dengan pendirian rumah ibadah pun ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Jadi komitmen berbangsa itu harus kita kedepankan. Yang selanjutnya adalah toleransi. Ya, toleransi ini adalah memahami tentang pentingnya kebersamaan itu. Kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan negara tentunya. Jadi bukan kebersamaan karena toleransi bersama dalam melaksanakan ajaran agama, tidak seperti itu. Tidak dalam konteks pengamalan ajaran agamanya, tapi dalam kehidupan berdampingan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian yang selanjutnya adalah anti kekerasan. Islam tidak ada mengajarkan tentang kekerasan, tidak ada. Tetapi kita di negara ini juga harus berdampingan. Yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, kelompok, itu adalah rahmat yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, yang tentunya kita harus menjaga saling ketersinggungan, saling bersentuhan antara satu dengan yang lain. Ini harus kita jaga. Baru yang terakhir adalah berkaitan dengan konsep moderasi beragama ini adalah penghormatan terhadap tradisi. Tradisi-tradisi ini juga harus kita hormati. Bukan berarti harus kita amalkan, harus kita laksanakan, tapi harus kita hormati. Karena itu adalah bahagian dari membangun komitmen kita hidup bersama-sama di negara kesatuan Indonesia ini. Dari 9 kata kunci yang Ustadz jelaskan ini kalau dilihat berarti ada benang merah kesambungan antara moderasi Islam dengan moderasi beragama karena pada dasarnya kalau dilihat konsepnya itu berbicara tentang la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Artinya paksaan untuk mengajak orang masuk ke dalam agama kita. Nah, atau misalnya juga menolak budaya yang ada di sekitar kita. Menghormati bukan meniadakan gitu kalaupun tidak selaras misalnya dalam pandangan kita, tapi kita bisa menghormatinya. Kita harus bisa menghormati. Nah, baik Ustadz. Nah, kalau kayak gitu gambarannya akhlak muslim terhadap adat atau terhadap agama lain itu seperti apa kita ini, Ustadz? Kita sebagai seorang muslim kita harus punya konsep dalam hidup rukun di negara ini yang majemuk. Agamanya berbeda-beda. Paling tidak ada 5 cara kita bagaimana kita mengaplikasikan bagaimana kita bisa mengaplikasikan konsep moderasi beragama ini. Yang pertama, kita harus menghormati perbedaan. Perbedaan itu harus kita hormati. Jadi kita tidak memaksakan. Jadi kita
harus menghormati perbedaan. Kalau agama kita kan bahkan menegaskan perbedaan itu ada rahmat kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah meningkatkan pemahaman. Jadi kita harus paham terhadap ajaran agama ini. Nah, jadi majelis-majelis ilmu itu adalah bahagian daripada memahamkan kita untuk lebih legowo hidup di negara ini. Jadi tidak hukum rimba yang dipakai, tapi semuanya berdasarkan kepada konsep-konsep naskah keilmuan, berdasarkan nilai-nilai intelektualitas. Jadi kita harus meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran agama. Jadi semua agama ini harus dia memahami ajaran agamanya dengan baik. Nah, gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah mempraktekkan nilai-nilai ajaran agama. Jadi ajaran agama itu harus kita praktekkan dia. Nah, jadi ilmu yang kita peroleh setelah kita paham dengan ajaran agama, kita praktekkan ilmu agama itu, insya Allah semua akan baik. Karena tidak ada ajaran agama ini yang mengajarkan umatnya, pengikutnya itu tidak baik. Semua mengacu kepada kebaikan. Maka ilmu-ilmu agama yang sudah kita miliki, yang kita pelajari itu harus kita praktekkan. Lalu yang keempat adalah menciptakan dialog. Jadi kita juga harus selalu komunikasi dia. Harus sifat transparansi, terbuka, dialog, itu harus duduk bersama, itu harus selalu kita lakukan. Walaupun dalam konteks yang kita bahas ini tidak menyinggung kepada konsep ibadahnya ya, nah, tapi kepada sosial konsep-konsep ajaran agamanya untuk kemaslahatan umum. Jadi kita harus duduk bersama, dialog terhadap hal-hal yang bagaimana kita bisa hidup bersama di negara ini. Lalu yang kelima adalah menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Nah, jadi karena kita ini kan kadang-kadang emosi tinggi. Nah, mendengar berita, belum lagi kita tabayun terhadap berita itu, rupanya berita itu hoax. Nah, jadi kita harus benar-benar teliti. Ada berita sampai sama kita tabayun. Duduk bersama, kita musyawarahkan bagaimana. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah bahagian daripada membangun keutuhan hidup bersama di negara ini. Itu yang paling penting. Jadi Ustadz, kalau lah dari yang 5 Ustadz sampaikan ini, lalu kemudian adalah orang mengkerucutkan itu. Dikerucutkannya berarti karakter muslim itu kalau dilihat dari Nabi itu 3. Pertama katanya Nabi itu kalau bicara yang baik, kalau tidak diam. Kan itu aplikasi dari hoax gitu ya. Lalu kemudian Nabi la taghdab, tidak tukang marah kan gitu kan. Nah, lalu yang ketiga min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, tanda bagusnya Islam seorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, kalau misalnya karakter mukmin seperti yang 3 ini tadi, menurut Ustadz, apakah dia orang yang terkategori orang yang memiliki moderasi, karakter moderasi beragama atau tidak Ustadz? Iya. Jadi ketika dia mengamalkan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh, ketika dia menjalankan ajaran agama secara komprehensif, saya pikir bahwa dia telah menjalankan konsep moderasi beragama dalam kehidupan. Kenapa? Karena ajaran agama itu, apalagi Islam yang rahmatan lil alamin, diterima di semua tempat dan lapangan, di semua kondisi, di semua posisi. Itu adalah bahagian daripada konsep moderasi beragama itu. Makanya kalau kita bagaimana moderasi beragama ini terlaksana dengan baik di negara kita ini, itu konsepnya adalah setiap umat beragama itu harus menjalankan secara komprehensif pula, secara kafah ajaran agamanya masing-masing. Ketika semua umat beragama telah menjalankan ajaran agama secara kafah, saya pikir tidak akan pernah lagi ada yang sentuhan-sentuhan sehingga termudahnya terprovokasi, apalagi hancur dalam kehidupan. Gitu Ustaz ya. Jadi seorang muslim itu harus punya karakter-karakter yang sebenarnya diajarkan Nabi. Nabi udah mempraktekkan gitu ya. Tapi ternyata kadang-kadang ya kita yang kurang jeli ya mau ini. Nah, terakhir Ustaz,
kira-kira nasihat Ustadz nih buat para pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat terkait dengan moderasi ini gitu ya. Kira-kira satu nasihat saja gitu. Apa gitu yang layak untuk dipahami oleh para pemirsa. Baiklah pemirsa TV MUI Medan untuk Medan dan umat, di akhir season ini saya ingin sampaikan untuk terlaksananya konsep moderasi beragama ini, moderasi Islam ini secara kafah, kita harus punya 9 prinsip, Ustaz. Oh, 9 prinsip ada ya. 9 prinsip. Tadi ada 9 kata kunci, ada 9 kata 9 kunci. prinsip. Iya. Prinsip yang pertama itu adalah tawasul. Kita harus mengambil jalan tengah dalam setiap langkah. Ya, kita tidak begitu menggebu-gebu kalau memang yang kita lakukan itu memang tidak punya analisa yang baik. Jadi tawasul. Yang pertama, yang kedua iktidal. Objektif dia. Objektif. Iya, objektif ya. Jadi apapun yang kita bicarakan ya objektif lah. Ya. Baru yang ketiga adalah tasamuh. Tasamuh ini orang selalu mengartikannya toleransi. Tapi saya ingin sampaikan di sini adalah tasamuh itu adalah ramah terhadap perbedaan. Jadi tasamuh itu ramah terhadap perbedaan dia. Jadi dia tidak menerima, tapi berteman dengan perbedaan itu. Iya ya. Maka akan indah kehidupan itu. Nah itu ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, musyawarah. Apapun konsepnya, persoalan kehidupan ini kalau sudah duduk bersama kita berunding, Insya akan Allah selesai. dapat jalan Insya keluar Allah ya. jalan keluarnya. Iya. Kesepakatan akan dapat. Iya. Dan jalan terbaik akan terwujud. Insya Allah. Nah, insya Allah ya. Jadi duduk bersama, musyawarah itu penting. Lalu yang selanjutnya adalah islah. Yang kelima itu islah. Islah Damai, ya. ini saya artikan menjaga kebaikan dan menjaga kedamaian. Jadi islah ini tidak hanya diartikan baik ya para pemirsa sekalian, tapi juga diartikan sebagai menjaga kebaikan-kebaikan itu yang kita jalankan itu harus kita jaga. Dan kedamaian pun itu juga harus kita jaga. Nah, ya. Itu yang kelima. Lalu yang keenam ada namanya qudwah. Qudwatun. Itu saya artikan di sini adalah kepeloporan dalam kepemimpinan. Jadi seorang pimpinan kita itu harus menjadi contoh tauladan berkaitan dengan konsep prinsip moderasi beragama. Figuritas ya. Iya, figuritas itu harus menjadi acuan kita dalam konsep ini. Lalu yang selanjutnya adalah muwatohah, cinta tanah air. Jadi cinta tanah air ini adalah bahagian yang harus tertanam dalam jiwa kita. Umat beragama ini. Hubul watan minal iman. Iya, hubul watan minal iman. Iya, itu harus bahagian daripada konsep ajaran agama ini gitu. Ya. Baru yang selanjutnya kita umat ini harus tetap anti kekerasan. Kenapa? Karena kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Baru yang terakhir ramah terhadap budaya. Jadi budaya-budaya yang ada yang cocok menurut kita, ada yang tak cocok menurut kita. Dalam konteks moderasi beragama yang kita harus ramah terhadap budaya itu. Ramah bukan berarti menerima, bukan. Tapi menghormati dan juga memberikan peluang, ya, memberikan penilaian yang terbaik tentunya untuk berbangsa dan negara ini. Ketika itu kita lakukan, kita sebagai seorang Muslim, insya Allah kita menjadi tokoh-tokoh pelopor-pelopor yang punya prinsip dalam konteks menjaga dan menjalankan moderasi beragama. Iya. Baik, para pemirsa, itu tadi 9 karakter prinsip ya. Prinsip yang harus dimiliki oleh orang seorang Muslim untuk mewujudkan moderasi beragama. Pertama tadi tawasud, kemudian i'tidal, tasamuh ya, musyawarah, islah, qudwah, muwata'ah, kemudian anti kekerasan dan ramah terhadap budaya. Nah, kalau kita bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan terkenal sebagai orang yang moderat dalam beragama. Ya, baik, Ustadz, terima kasih atas kehadirannya di TPM Kota Medan. Terima kasih juga telah memberikan edukasi
yang bermanfaat buat para pemirsa terkait dengan moderasi Islam, dan mudah-mudahan di lain waktu Ustaz kita bisa bertemu kembali dalam podcast TP MUI Medan. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Para pemirsa TP MUI Medan, inilah kajian kita terkait dengan moderasi Islam bersama Ustadz Tuah Aman SAG SHMH. Saya Rahmat Hidayat Nasution LC mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.